Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan ya. Siapa di sini yang awal? Yang pertama siapa di sini? Mira. Adalah. Wasa'id lalu fakarru ilallahi azza wa jalla walakin ma'a dhalika lam yakun Ka'bu bin Malikin yada'us salata ma'al jama'ati fakana yahduru wa yusallimu ala nabiyyi alaihi salatu wassalamu walakin fi akhiril amri rubbama yatakhallafu anis salawati bima yajidu fi nafsihi minadh-dhiqi wal haraji li'annahu yukhjilu an ya'tiya ila qaumin yusalli ma'ahum wa hum la yukallimunahu abadan la bikalimatin thayyibatin wa la bikalimati ta'nibin fatarakuhum bikulliyati fadaqat alaihimul ardu wa baqu ala hadhil halati khamsina lailatan tammatan walamma tammat lahum arba'una lailatan arsala ilaihimun nabiyyu alaihi salatu wassalamu an ya'tajilu nisa'ahum ila hadhil haddi farraqa bainahum wa baina nisa'ihim wa ma dhannuka birajulin misli Ka'bi bin Malikin wa huwa syabbun yu'zalu an imra'atihi amrun 'azimun walakin ma'a dhalika lamma ja'ahum rasuli alaihi salatu wassalamu wa qala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazilam imra'ataka qala atalliqaha ammadha bi annahu law qala lahu tallaqaha la tallaqaha Talikha. Ini fil amri. iya Lau qala lahu talikha la talaqaha. Bal fil madi. law qala lahu talliqha la tallaqaha bi kulli suhulatin ta'atan lillahi wa rasulihi fasa'ala qala atolikha hadha Talikuha. Qala utalikuha amadha. qala qala Utalikuha. Itu ana ya, domir ana. Utalikuha. qala tuha am faqala rasuli inna rasul alaihi salatu wassalamu ya'muruka an ta'tazila ahlaka wa baqiya ala zahiril lafzi hatta sahabiyul ladhi ursila ma harrafan nasa la ma'nan wala lafzan qala hakadha qala wala adri wa hadha min adabis sahabati radhiyallahu anhum maqala adunnu annahu yuridu an tutalliqaha wala adunnu annahu yuridu an la tutalliqaha maqala syai'an bal qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala hadha faqala Ka'bun li zawjatihi ilhaqi bi ahliki falahiqat bi Fa'amma sahibain. sudah. Iya, dah. Lanjutkan dulu. Maka segala urusan menjadi sempit atas mereka dan keadaan-keadaan menjadi sulit atas mereka serta mereka ingin kembali kepada Allah Azza wa Jal. Akan tetapi walaupun begitu Ka'b bin Malik tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah
Maka beliau hadir dan memberikan salam terhadap Nabi alaihissalam. Akan tetapi di akhir urusan, terkadang beliau meninggalkan sholat karena didapati dalam diri beliau rasa sesak dan sempit. Sebentar ya, ini terkadang beliau meninggalkan sholat. Ini maksudnya sholat adalah jamaah ya, bukan meninggalkan sholatnya, tapi meninggalkan jamaah, ya sholat jamaah ya. Karena nanti kalau dia meninggalkan sholat ini nggak mungkin seorang sahabat meninggalkan sholat ya. Warubama yatakhallafu anis sholawati. Terkadang beliau absen dari sholat. Maksudnya absen dari sholat jamaah ya. Supaya tidak dipahami keliru ya. Lima yajidu fi nafsihi minadzaiki wal haraj. Ya, teruskan. Karena beliau malu untuk mendatangi suatu kaum yang dimana beliau sholat bersama mereka, sementara mereka tidak sama sekali berkata kepadanya. Ya, tidak Tidak berbicara. berbicara, Berbicara tidak ya. dengan ucapan yang baik dan tidak dengan ucapan celaan. Mereka meninggalkan mereka sepenuhnya. Iya, total tinggalkan ya. Terus, Eh, ya, maka menjadi sempit atas mereka dan ya, mereka tetap bumi itu menjadi sempit atas mereka. Terus, dan mereka tetap dalam keadaan seperti ini selama 40 malam penuh, 50 malam penuh. ya. Dan ketika telah sempurna bagi mereka 40 malam, Nabi alaihissalam mengutus kepada mereka agar mereka menjauhi istri-istri mereka dalam dalam batas ini, pada Enggak, batas ini. sampai batasan ini, maksudnya menghajarnya itu sampai batasan ini gitu loh. Bukan cuma teman-temannya saja yang dijauhkan, tapi istrinya pun disuruh memisahkan, harus meninggalkan dia. Istrinya pun harus berpisah dari dia gitu. Farraqa bainahum, Nabi memisahkan. Memisahkan di antara mereka dan di antara istri-istri mereka. Bagaimana pendapatmu terhadap seseorang seperti Ka'ab bin Malik dan sementara dia masih muda dan eh, yang harus dipisahkan dengan istrinya? Iya, Ini adalah perkara yang besar. perkara yang sangat agung ya. Iya. Terus walakin akan tapi Tapi walaupun begitu, eh, tatkala utusan Rasul datang kepada mereka, dia berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanmu agar engkau menjauhi istrimu. Dia menjawab, apakah aku menolaknya atau bagaimana? Karena jika dia berkata kepadanya, ceraikanlah dia, pasti dia akan menceraikannya dengan sangat mudah karena ketaatannya kepada Allah dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ya. maka dia bertanya lalu berkata, apakah aku, aku menolaknya atau bagaimana? Maka utusan Nabi berkata kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu agar engkau menjauhi keluargamu. Maka dia tetap pada perkataan yang nampak, gitu sih. Ya, bukan perkara nampak. Jadi wabaki ala dohiril lafdi, dan tetaplah itu di atas dohir lafadznya. Jadi dohir lafadznya itu suruh menjauhi. Ya, dohir lafadznya nampak. Ya, dohir lafadznya itu kan anta tazila imro'ataka gitu kan. Itu namanya dohir lafadz. Jadi dohir lafadz itu dohir yang nampak diucapkan, tidak ada makna tersembunyi gitu loh. Maka tetaplah di atas dohir lafadznya. Kalau lafadznya itu anta tazila, ya sudah anta tazila. Tidak dirubah kepada makna cerai atau makna apa gitu.
Nah, dijelaskan di sini. Istilahnya nanti biar paham setelahnya baca. Sampai Nabi sampai seorang sahabat pun dituliskan dulu. Adapun sampai seorang sahabat yang diutus tidak mengubah teks tersebut. Iya, tidak merubah konteksnya. Jadi disuruh anta tazila imro'ataka, ya sudah, itu aja yang disampaikan kepada Ka'ab bin Malik. Tidak merubah anta tulak apa tulak ya anta tutallikuha atau tutalliku imro'ataka, tidak, tapi apa anta tazila imro'ataka, tidak dirubah nasnya dengan lafadznya tetap anta tazila, tidak dirubah nasnya, terus Tidak, tidak mana. tidak pula secara lafaz. Iya, tidak mananya tidak dirubah, lafadznya tidak dirubah. Makanya Kak bertanya, aku disuruh menjauhi istriku ini, apakah maknanya aku harus menceraikan dia atau gimana ini? Nah, ternyata para sahabatnya itu tidak merubah konteksnya. Ya kayak gitu lafadznya dari Rasul. Jadi saya sampaikan kayak gitu, bentuk amanah sebagai bentuk amanah sahabat ya. Qala hakada, Oh, dia Nabi mengatakan seperti itu. Qala, nah di sini yang utusannya itu mengatakan la adri, saya nggak tahu maknanya apa. Pokoknya konteksnya kayak gitu. Kamu disuruh menjauhi istri kamu. Nah, ini di sini dituliskan bawahnya wahada. dan ini ada para sahabat radhiyallahu anhum, beliau tidak berkata seperti saya rasa bahwasannya eh, Rasul. bahwasannya dia ingin agar engkau menalaknya. Iya, dan juga tidak mengatakan. Dan seperti saya rasa bahwasannya dia ingin agar engkau tidak menalaknya. Iya, jadi di sini sahabat itu utusannya itu tidak tidak menafsirkan perkataan Rasul ya, tidak mengatakan, oh saya kira menurut saya mungkin Rasul pengennya kamu mentalaknya, dan juga tidak mengatakan saya mengira Rasul itu menginginkan agar engkau tidak mentalaknya, tidak mengatakan itu ya, tidak mengatakan keduanya. Maka kalau dia tidak mengatakan apa-apa. Bahkan dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW berkata seperti ini. Itu sekarang untuk mentak tazila, untuk menjauhi istri kamu. Terus faqala Ka'ab, Kata berkata kepada istrinya, kembalilah kepada keluargamu. yes, kamu ikut keluarga kamu dulu sana gitu kan. Kemudian istrinya, Kembali kepada keluarganya. iya, jadi digantung ya, tidak dicerai juga, tapi dipisah gitu. Step yang kedua, berikutnya ini. Boleh Ini sih. tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma sahibaya fastakana fi buyutihima yabkiyani li'annahuma la yastati'ani an yamshiya fil aswaqi wan nasu qad hajaruhum la yaltafatu ilaihim ahadun La wala yaltafitu, la la yaltafitu. la yaltafitu ilaihim ahadun wala yusallimu alaihim ahadun wa idza sallamu la yuraddu alaihim salami fa'ajazu an tah tahummuli hadhil hala Sebentar tadi fabaqi apa? Sebentar, wa idza sallamu la yuraddu. la yuraddu alaihi salam Salama atau salamu atau salami. salami Hmm? salama Salam, salamu. salamu Iya. fa'ajazu an tahummuli hadhil hala fabakiya fi buyutihima yabkiyani yaqulu wa amma ana fakuntu asyabbal qaumi wa ajlidahum asyabbuhum Wa aku ajladahum. Itu isim tafdil ya. Fakuntu asyabbal qaumi wa ajladahum.
wa ajladahum asyabbuhum aqwahum wa ajladahum Wa ajladuhum maknanya wa ajladuhum tasbiruhum asbarohum atau asbaruhum ya. Wa ajladuhum itu maknanya adalah asbaruhum. Jadi ini menafsirkan makna ya. Kemudian li'annahu asyabbu li'annahu asyabbu minhum asgharu minhum sinnan fakana yashhadu salatul jama'ati ma'al muslimin salata wa ya. Fakana yashhadu salatal jama'ati fakana yashhadu salatal jama'ati ma'al muslimin wa yatufu bi aswaqil madinati la yuklimuhu ahadun la yukallimuhu ahadun. yukallim Kallama yukallimu. Tidak ada seorang pun yang mengajak bicara dia. la yukallimuhu ahadun la yukallimuhu ahadun li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bihajarihim Ya, wa kan dihadrihim. sahabatu radhiyallahu anhum atwa'an nasi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa kuntu ati ya Ustaz. Nah, ini isim apa dulu ini? Isim fa'il ya. Ini kata ata, ya'ti. Kemudian isim fa'ilnya ati. Nah, ini kan kalau isim yang diakhiri dengan ya, ketika dia nasab, itu fathahnya nampak ya. Harokatnya nampak. Wa kuntu atiyal masjidah. Wa kuntu atiyal masjida fa usalli wa usallimu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun linnasi ba'da salati fa aqulu hal haraka syafataihi bi raddi salami amla ai ma yuraddu alaihi raddan yusmi'u Yusma'u. yusma'u Ma yaruddu alaihi raddan yusma'u. Dia tidak menjawabnya dengan jawaban yang bisa didengar. Hadza ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasu khuluqan Ulangi. Ahsanun nasi nasi ya. Dia itu apa? Mudhof ilaih. Jadi kalau habis isim tafdil itu biasanya tuh mudhof ilaih. Ya apalagi dia ma'rifat ya. Nanti tambisnya baru setelahnya. Ahsanun nasi khuluqan. Khuluqan ini sebagai tambis dari ahsan ya. Walakin imtithalan lama uhya lima auhallahu ilaihi. Auha yuhi. auhallahi ilaihi an Allahu yuhjaro itu auha itu fil madi. Jadi habis fi'il jangan dibaca kasroh ya. Lima auhallahu ilaihi an lima auhallahu ilaihi an yuhjaro haula'il qaumi hajarahum ya, itu wa haula'il kaumu itu salah yang benar itu. Kenapa kaumu? Kenapa di sini kaumi? sebagai fa'il kaumnya yang menghajar mereka. Enggak, ini enggak ada fa'ilnya ini. Yuhjar itu kan fi'il majhul. Oh iya, yuhjar. Mereka haula'i, mereka ini fa'ilnya, nabil fa'ilnya. Haula'i itu naibul fa'il. Al-qaum ini harusnya badal dia. Al-qaumu. Coba di sini mana yang senior-seniornya ini? Kamu Ibrahim, mana ini al-qaum sebagai apa ini? Halo?
Yang ada di sini siapa di sini? Ibrahim. Yang mana Ustaz? Al-Qaumi ini Ustaz. Iya, ini Badal. kenapa di sini harokatnya kok kasro? An yuhjaro ini kan fi'il madi majhul kan ya. Betul Ustaz. Betul Ustaz. Naibul fa'ilnya itu haula'i naibul fa'il. Nah, terus kenapa Harusnya kok di sini Al-Qaumu. harusnya apa ini? Harusnya kaum. Qaumu ya Ustaz. Nah, harusnya kaumu ini. Haula'il kaumu gitu ya. Naibul fa'il. Badal. Ini sebagai dal dari haula'i. Tapi ini al-qaumu itu salah yang benar. Nah, disinilah kalau seorang itu dikatakan bisa membaca kitab itu ketika dia sudah bisa membenahi ketika ada salah ketik. Berarti dia paham ya. Tapi ini hajarahum teruskan wa yaqulu Wa yaqulu kuntu usalli wa usarikun nabiyya sallallahu alaihi wasallam nadra. Yakni anzuru ilaihi ahyanan. nazara itu ya. Tapi nazar juga bisa nazron. Yani angguru ya benar angguru. Anzuru ilaihi ahyanan wa ana usalli. Fa idza aqbaltu ala sholati nadhara ilayya wa idzal Tafattu ya iltafatnya fil madi ya iltafatu. Nah kemudian ketika ada tanda tu iltafattu tanya jadi satu ya. Wa idzal tafattu iltafatu ilaihi ilai a'radni. a'radu anni jika aku Kullu melirik ke dia ya. Terus kullu hadza syiddatil hajri. Yaqulu fabainama ana amsi dzata yaumin fi aswaqil madinati wa qala alayya jafwatun nasi. Terus Tas tasawwartu. Jadi ini fil madi tafa'ala. tasawartu ha'itan li abi Qutadah Qatada. Ya, di fathah ya. Qatadah radhiyallahu anhu tusawwarahu Ya, tasawwarohu ini menjelaskan makna tasawwarohu. dakhalahu min fawqal jidari min dunil babi wa ka'annal baba muqlaqun. Min fauqi atau fauqo ini? Min fauqil jidari. Halo. Min fauqi. Min fawqil jidari min dunil babi wa ka'annal baba muqlaqun wal ilmu indallahi. Terus Maka ada udah ya. Ya, terus kan diartikan. Saya kira masih lanjut. Maka adapun kedua sahabatku yaitu ya-nya ya mutakalim ya. Kedua sahabatku yaitu siapa? Murarah dan yang satu Murarah sama siapa itu? Hilal ibnu Umayyah ya. Iya. Dua sahabatku Keduanya tinggal di rumah mereka dan menangis gitu. Dalam keadaan menangis. Karena sesungguhnya mereka berdua tidak sanggup untuk berjalan di pasar. Iya, nggak sanggup lah, dihajar, dicuekin, diboikot. Akhirnya mentalnya down. Dan orang-orang telah menghajar mereka. Tidak menghiraukan
kepada mereka seorang pun. Enggak, enggak. Ya, kamu artikan failnya dulu. La yaltafitu ilaihim ahadun. Berarti tidak ada seorang pun yang Tidak ada seorang pun menghiraukan mereka. yang melirik mereka, memperhatikan mereka. Terus tidak Dan ada tidak ada seorang pun yang memberikan salam gitu. iya memberikan salam kepada mereka, ya itu kayak dihajar, dicuekin, diboykot, nggak diajak ngobrol, nggak disalami, kalaupun salam juga tidak dijawab. Nah terus ini kan wa idza salamu, kalau mereka meminta memberi salam, Tidak ada yang menjawab salam mereka. iya tidak dijawab salam mereka, Dan mereka maka lemah dan mereka yang lemah nggak mampu, fa'ajazu, mereka pun nggak mampu untuk menanggung keadaan ini. untuk menanggung beban ini, keadaan ini. Menangis di Apa? rumah mereka. Enggak, Dan Bakia itu tinggal. Dan keduanya tinggal di rumah mereka dalam keadaan Dalam, menangis. iya, mentalnya ini ya langsung ya down lah istilahnya. Terus yakulu, Dia berkata, dan adapun aku, keadaanku paling muda dari gitu. asyabba, iya paling muda di antara mereka. Itu maksudnya apa? Aqwahum. Itu ada tafsirnya ya. Asyabbuhum maknanya aqwahum. Maka berarti apa ini? Kuat. Paling apa takut gitu. Sementara aku adalah orang yang paling kuat di antara mereka. Dan juga ajladuhum, dan orang yang paling sabar di antara mereka. Ajlad itu maknanya asbar. Sabar ya. Asbarhum. Yang sabar ya. Karena Lianahu, karena sesungguhnya sebenarnya Kaab dia itu pemuda lebih asyabu, lebih muda dari mereka, dari kedua kawannya ini, dan lebih muda dari mereka umurnya. Terus makana dan keadaannya dia menyaksikan gitu. syahidah Yasud itu ikut gitu, ikut, dan Ikut dia sholat Kaab ini jamaah bersama kaum muslimin, tetap datang ke masjid untuk menegakkan sholat jamaah. Tidak sebagaimana kawannya, dua kawan itu sudah mentalnya down, sedih gitu. dinding di pasar Madinah, tidak ada seorang pun yang berkata kepadanya gitu. Iya, tidak ada seorang pun yang mengajak bicara dia. Tapi tetap karena Kaab ini mentalnya kuat, dia tetap masih bisa sholat jamaah, masih dilakukan lah, masih berjalan-jalan di pasar, meskipun nggak ada yang ngajak ngobrol, nggak ada yang ngasih salam. Ya. Kenapa alasannya li'anna? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk menghajar mereka. uh, Hajar itu apa sih bahasa Indonesianya? kenapa? Bahasa Indonesianya apa hajar ini? Hajar ini memboikot. Hajar itu memboikot, meninggalkan. Hajar itu artinya meninggalkan. Hijrah, ada kata hijrah, ada kata hajaro ya, juru. Hajar itu artinya meninggalkan, itu memboikotnya. Kalau disilakan dalam memboikot seorang, menghajar seorang, berarti ya didiamkan, tidak diajak bicara, tidak diberi salam. Kalaupun dia ngasih salam, kita diam, didiamkan, tidak dijawab salam, itu namanya hajar. Diboikot lah. Karena sahabat itu dan keadaannya sahabat, semoga Allah meridhoi mereka, adalah orang-orang yang paling taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, manusia yang paling taat pada Rasulullah SAW. Jadi meskipun itu teman kah, itu saudara kah, kalau Rasul memerintahkan untuk memboikot, ya diboikot. Nanti disebutkan dalam penggalan berikutnya ini nanti. Ketika Kaab dia datang kepada sepupunya, itu Abu Qatadah. Teruskan lagi. 20 dia dan wakuntu Dan aku mendatangi
mendatangi masjid, Lalu sholat, sholat. lalu sholat dan memberikan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau duduk bersama orang-orang setelah sholat. Maka aku berkata, apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya dengan menjawab salam atau tidak? Iya. Artinya dia Tidak menjawab salamnya Ka'ab dengan jawab salam, jawaban yang benar. jawaban yang bisa didengar. Iya, jadi Nabi itu ya diam gitu artinya. Hada ma'an ini gimana? Ini Ini bersamaan bahwasanya Nabi adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. yang paling bagus akhlaknya. Akan tetapi dalam rangka mentaati apa yang Allah wahyukan, dalam rangka melaksanakan apa yang Allah wahyukan kepada dia, untuk memboikot dia, maka Nabi pun akhirnya menghajar mereka. Jadi di sini kan gini, Ka'ab ini, kata Ka'ab, ya aku datang ke masjid, aku sholat, aku memberikan salam kepada Nabi, tapi Nabi itu menjawab atau tidak gitu kan. Nah, perbuatan Nabi ini, ya, padahal dia adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Orang salam kok nggak dijawab ya kan. Nah, ini dalam apa dan kenapa ini? Karena imtisalan, karena dalam rangka untuk melaksanakan atau mentaati, ya, melaksanakan apa yang Allah wahyukan kepada dia untuk memboikot Ka'ab dan kedua sahabatnya. Sehingga dari Rasul untuk mentaati Allah untuk menghajar mereka. Terus wayakulu, dan aku mengatakan lagi, aku sholat. Ketika aku sholat, aku mencuri pandang. Wah, paling mencuri pandang itu saat. Enggak, saya mencuri pandang kepada Nabi. Artinya, aku melihat, kadang-kadang aku melihat beliau. Dan ketika aku sholat, enggak, kadang ayat ini maksudnya angduru ilaihi ahyanan, saya melihat dia kadang-kadang sementara saya dalam keadaan sholat. Jadi dalam keadaan sholat itu dia melirik itu, mencuri Rasul ya. Dan ketika aku kembali kepada sholatku, beliau memandang kepadaku. Iya, gantian. Dan aku berpaling. Enggak, dan ketika aku melirik dia, ya, wa idza iltafattu ilaihi, ketika aku melirik dia, maka dia berpaling dariku. Semua ini boikot yang sangat syiddah, keras. Iya, semua ini disebabkan karena kerasnya sikap hajar, sikap memboikot. Jadi kalau memboikot itu kayak gitu. Memboikot orang itu, ya nggak dikasih salam, kalau salam nggak dijawab, tidak bicara, tidak diajak bicara, kemudian juga ya, tidak dipandang, kayak dikucilkan gitu. Ini namanya hajar. Nah, hajar ini itu biasanya itu pada ahlul bidah, ya, kepada ahlul bidah dan juga kepada dai-dai kesesatan. Tabiakulu, Dia berkata, maka obai nama. tatkala aku berjalan. Ketika aku berjalan, suatu hari di pasar Madinah, dan kekasaran orang ini berlangsung lama gitu. Iya, Jafwa itu sikap kasar, sikap dingin, sikap nggak ramah gitu, sikap cuek gitu tadi, sikap memboikot itu tadi, sikap tidak ramah, sikap dingin, telah berjalan kepadaku, telah berlalu panjang kepadaku, aku pun aku pun memanjat pagar dinding. Iya, memanjat pagar atau dinding miliknya Abu Qatadah. Semoga Allah meridainya. Aku memanjatnya. Nah, di sini makna tasawwarohu, kan di sini kan tasawwar tuh haiton. Nah, nanti kalau di kamus biasanya ini maf'ul binya itu diganti hu. Tasawwarohu.
Berarti kalau tasawwartuhu, kalau mau pakai domir ana, tasawwartuhu ya. Nah, di sini biasanya kalau di kamus itu maknanya tasawwarohu adalah dakhalahu min fawqil jidar. Dia masuk ke rumah tapi lewat atas tembok, min dunil bab, tanpa lewat pintu. Jadi masuk rumah lewat pagar itu namanya tasawwaro. Bahasa Arab itu memang kaya sekali dia. Jadi masing-masing itu punya makna sendiri-sendiri ya. Wa ka'annal babu, seakan-akan atau seolah-olah babu itu, babnya itu terkunci, pintunya terkunci. Wal ilmu inda Allah, sementara ilmunya di sisi Allah. Itu maksudnya Allah alam apakah pintu terkunci atau tidak. Yang jelas beliau ini lewat pagar ya, naik lewat pagar. Kemudian teruskan fayaqulu fasalam tu alaihi. Udah selesai les Pak. Oh, udah ya. Baik, yang berikutnya ini. Mau Ibrahim Ustaz. Ana Ustaz, hayakumullahu wa bayyakumullah Ustaz. Wala salim fi doa. Sebentar ini untuk tadi siapa Ibu Lesmawati. Untuk tasrifnya diperkuat ya, yang untuk wazan tafa'ala. Kemudian juga masalah yang ifta'ala ya, ifta'ala dan tasawwar tafa'ala diulang-ulang supaya mungkin. Iya, Saya silakan Ibrahim. Qala al-muallif ghafarallahu lahu wal walidayhi wal muslimin yaqulu fasallamtu alaihi fa wallahi ma radda alayya salam wa huwa banu ammihi wa ahabbun nasi ilaihi wa ma'a dzalika lam yuradda alaihi salamu ma'a anna ar-rajula wa ma'a dzalika lam yarudda ini. Dia tidak menjawab. Lam yarudda. Lam yarudda alaihi salamu ma'a anna ar-rajula kana majfiyan minan nasi manbudan la yukallamu wa la yusallamu alaihi wa la yuraddu alaihi salamu wa ma'a dzalika lam ya'tif alaihi banu ammihi Abu Qatadata kullu hadza ta'atan lillahi wa rasulihi. Bentar, ta'atan itu sebagai apa ini? Kok mansub di sini? Maf'ul ajli Ustaz. Nah, santi ya, maf'ul ajli ya. Kullu hadza, kita takdirkan ya, kullu hadza yaf'aluhu ta'atan lillah. Semua ini yaf'aluhu, dia melakukannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Terus li'anna sahabata radhiyallahu anhum la ta'khudhuhum billahi laumatu laimin wala yuhabuna ahadan fi dinillahi walau kana aqraban nasi ilaihim. Faqala lahu anshudukallaha hal ta'lamu anni uhibbullaha wa rasulahu falam yarudda alaihi. Faqala anshudukallaha hal ta'lamu anni ahabbullahi wa rasulihi falam yarudda alaihi. Marrataini yunashiduhu munasyadatan hal ya'lamu annahu yuhibbullaha wa rasulahu amla wa Abu Qatadata yadri wa ya'lamu anna Ka'ba bin Malikin yuhibbullaha wa rasulahu. Falamma radda alaihi thalithata wa qala anshudukallaha hal ta'lamu anni uhibbullaha wa rasulahu faqala Allahu wa rasuluhu a'lamu. Lam yukallimhu falam yaqul na'am wala qala la. Qala kalimatan la tu'addu khitaban. Qala Allahu wa rasuluhu a'lamu. Yaqulu fafadat aynaya ay baka radhiyallahu anhu anna rajulan ibna ammihi ahabbun nasi ilaihi la yukallimuhu ma'a hadhil munasyadatil azimati ma'a annaha aidan mas'alatun ta'abbudiyatun
li'anna qawlahu anshudukallaha hal ta'lamu anni uhibbullaha wa rasulahu talabu syahadatin wa ma'a dzalika lam yashhad lahu ma'a annahu ya'lamu annahu yuhibbullaha wa rasulahu fafadat 'ainahu wa tasawwaral bustani ay kharaja ila suqi. Kenapa bustani? Bustani marfu ya Ustaz. Tasawaronya tadi memanjat. Harusnya bustaini Ustaz. Ini bustan, ini si mufrad. Ya, harus. Taman. Oh iya ya betul. Bustan Ustaz, Masya Allah. Tamam. Karena harusnya bustana Ustaz. Ya, bustana. Tasawar bustana. Ya Rahman, ana terkecah alifnya. Betul Ustaz. Afwan. Wa tasawwaral bustana ay kharaja ila suqi fa bainama huwa yamshi idza birajulin nabati min anbati syami. Nabatiyin ya. Jadi nabatiyin itu ya nisbah ya. Nabatiyin. Nabatiyin ya Ustaz. Ya, nabatiyin min anbati syami. Nah, tadi apa Ustaz? Afwan, nabati Ustaz. Nabatiyin. Iya. Ana ulang. Nabatiyin. Ana ulang Ustaz. Fabainama huwa yamshi idza birajulin nabatiyin min anbati syami wan nabatiyul ladzi laisa bi'arabiyyin wala bi'ajamiyyin wasummu bidzalika li'annahum kanu yakhrujuna fil barari yastambituna al-ma'a yaqulu man yadulluni ala Ka'b bin Maliki ala Ka'b bin Malikin. Kelas Ustaz. Oh, udah sekali. Ustaz ini Ana tukeran sama Bu Weni karena Ana masih jadwalnya nelpon anak itu jam 20.45 Ustaz. Anak Jadi pertama. Iya Ustaz, Ana kira Ana nomor 1. Ana artikan ya Ustaz, Ana coba. Nanti lain kali kita kasih di awal ya, lupa ambil kan. Iya Ustaz, jadi Ana deg-degan juga. Afan, Ana coba artikan Ustaz tadi mana ya? Yaqulu fasallamtu alaihi. Dia, maksudnya Ka'ab berkata, aku mengucapkan salam kepadanya. Tapi demi Allah, dia tidak menjawab salamku. Dan padahal dia adalah ibnu ammihi, sepupuku. Dan orang yang paling dia cintai. Maksudnya padahal dia adalah sepupunya dan dia adalah orang yang paling dia cintai. Maksudnya Abu Qatadah Ustaz. Paling dicintai Ka'ab ya. Kemudian meskipun demikian dia tidak menjawab salamnya. Padahal laki-laki itu sedang dijauhi oleh manusia. Lagi diboikot, tidak diajak bicara, tidak diberi salam dan tidak dijawab salamnya. Meskipun demikian, sepupunya, yakni Abu Qatadah, tidak berbelas kasihan kepadanya. Semua ini karena semua ini dikarenakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena para sahabat radhiyallahu anhum tidak terpengaruh oleh celaan orang yang mencela dalam membela agama Allah. Dan mereka kemudian wala yuhabuna ahadan, dan mereka itu tidak pilih kasih kepada siapapun dalam urusan agama Allah, meskipun itu adalah orang terdekat mereka. Maka Ka'ab berkata kepadanya, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah kamu tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasul-Nya? Namun dia, Abu Qatadah, tidak menjawab. Kemudian Ka'ab berkata lagi, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah kamu tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasul-Nya? Namun dia tetap tidak menjawab. Dua kali Ka'ab itu mendesak dengan sumpah. Faliya'lamu, apakah dia tahu bahwa Ka'ab mencintai Allah dan Rasul-Nya atau tidak?
wa Abu Qatadah dan padahal Abu Qatadah tahu dan dia yakin bahwa Ka'ab bin Malik itu mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian ketika Ka'ab bertanya untuk ketiga kalinya, dan berkata, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah kamu tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Maka Abu Qatadah menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kok saya sedih, Ustaz? Iya. Ini sedih, ini cerita ini memang sedih, nangis ini. Kalau Pasti diresapin banget ya Ustaz itu apakah. Kemudian Abu Qatadah tidak mengajaknya berbicara. Lam yukallimhu. Falam yakul. Abu Qatadah tidak mengajaknya berbicara. Dia tidak berkata ya dan juga tidak berkata tidak. Dia mengucapkan kalimat yang tidak terhitung sebagai pembicaraan. Dia berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Ka'ab berkata, maka berlinanglah air mataku. Maksudnya, dia menangis. Karena radhiyallahu anhu, maksudnya dia Ka'ab itu menangis. Anna rojulan, karena seorang lelaki, yakni sepupunya Ibnu Amihi, orang yang paling dia cintai tidak mau berbicara dengannya, meskipun dengan desakan sumpah yang begitu besar. Ma'annaha, padahal ini juga merupakan masalah ibadah, karena ucapannya, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah. Masalah ini maksudnya permintaan ya, bukan masalah permasalahan, bukan, tapi masalah itu bukan ya Ustaz. Minta yang sifatnya itu ta'abudi ya, permintaan dengan nama Allah ya, permintaan yang sifatnya itu ibadah gitu loh, karena mengagungkan nama Allah di situ. Iya. Kan aku meminta kepada engkau, aku meminta kepada engkau, wahai Abu Qatadah, demi nama Allah ya. Nah ini kan nanti anak kirimkan di grupnya, coba penggunaan kata anshudukallah. Ini permintaan yang sifatnya itu ta'abudi ya, sifatnya itu peribadahan. Karena lanjut Ustaz. Li'anna qawlahu, karena ucapannya, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah kamu tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Ya. Ini adalah permintaan persaksian. Meskipun demikian, dia, Abu Qatadah, tidak mau bersaksi untuknya. Padahal dia tahu bahwa Ka'ab mencintai Allah dan Rasulnya. Maka, fafadat ainahu, maka berlinanglah, berlinanglah air, kedua mata Ka'ab. Maksudnya menangis kedua matanya ya Ustaz. Ya, berlinang air matanya itu. Gampangnya tuh berlinang air matanya. Ini bahasa Indonesia yang pas ya. Berlinang air matanya. Watasawwarul bustana. Kemudian dan dia memanjat kebun, maksudnya pagar kebun ya. Pagar kebun rumahnya. Dia memanjat kebun. Maksudnya dia keluar menuju pasar. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang lelaki Nabati dari orang-orang Nabat negeri Syam, dan Nabati tempat ya. Iya Ustaz. Dan Nabati adalah sebutan untuk orang yang bukan Arab dan bukan Ajem. Iya. Mereka dinamakan demikian karena mereka biasa keluar dari padang-padang gurun untuk mencari dan menggali sumber air. Laki-laki itu berkata, siapa yang bisa menunjukkan kepadaku di mana Ka'ab bin Malik? Iya, baik. Jazakumullahu khairan. Terus yang berikutnya? Saya saat Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala unzur Qala syarih rahimahullahu ta'ala unzur ila ahli syari yantahizunal furasa. Indama qala man yadulluni ala Ka'ab bin Malikin qultu ana huwa fa'atani
al-waraqata wa kuntu katiban li'anna al-katiba fi dhalika al-ahdi qaliluna jidan yaqulu faqara'tu al-kitaba fa idza fihi amma ba'du faqad balagna anna sahibaka balagona oh itu film dan filmnya itu ya. faqad balagona Ustaz. Oh, faqad balagona ana sahibaka jafaka, yakni ar-Rasulullah alaihi salatu wassalamu. Wa kana hadzal Bentar. Ini balagona filenya mana ini? Faqad balagona anna sahibaka jafaka. Mana filenya ini? itu tadi yang apa tadi? Filenya mana ini ya? Faqad Coba jawab di sini. Filenya itu masdar muawwal. anna sahibah. Anna sahibaka jafaka. Ya Ustaz. Udah ya, lanjut ya Ustaz ya. Iya. Teruskan. Wa kana hadzal mulku gosan. Wa kana hadzal. Ulangi. Wa kana hadzal mulku. Bukan mulku. Milku. Milku itu milik. Mulku itu kerajaan. Kalau malik raja. Berarti wa kana hadzal maliku ya Ustaz. Wa kana hadzal maliku. Maliku gosan. Ya, Raja Gosan ya. Raja Gosan. Ya. Kafiron. Wa innaka lasta bidarin hawanin wala mad ayatin. Yakni la tabqa fi dari fi dhullin wa doyain wa hawanin fata'ala ilaina. Ilhaq bina nusika, yakni nuwasika. Oh, ilhaq bina nuwasika, yakni ta'ala ilaina nuwasika bi amwalina wa rubbama nuwasika bi mulkina. Iya. Walakina ar-rajula rajulun mu'minun billahi ta'ala wa rasulihi wa mahabbun lillahi wa rasulihi. Ulangi salah ini. Walakina ar-rajula rajulun mu'minun billahi ta'ala wa rasulihi wa atapnya kemana ini? Mukmin dan muhibbin. Mukmin isim fa'il, muhib juga isim fa'il. Bukan mahab tapi muhibbun. Muhibbun. Ya, muhibbun. Muhibbun itu pecinta. Muhibbun wa rasulihi. Qala wa hadhihi minal bala'i, yakni hadha minal imtihani. Wa sadaqa radhiyallahu anhu rajulun mujaffiwun. Ya Ustaz. Enggak. Majfuwun. Seperti ini kan wazannya kan jafa yajfu, seperti da'a yada'u. Ini isim maf'ulnya mada'uwun dan majfuwun, sama itu. Majfuwun. La yukallamu mahjurun manbudun hatta min aqrabin nasi ilaihi. Law kana fi qalbihi dha'fu imanin li antahiza. Benar Ustaz? Langsung lan tahazal fursata. Itu kan alifnya alif waqal ya. Iya, langsung ya. Lan tahaza. Iya, lan tahazal. Lan tahazal fursyata bidakwati hadhil maliki. Fursata, kesempatan. Lan tahazal fursata. Fursata bidakwati hadhil maliki wa dahaba ilaihi. Bukan hadal ya. Bidakwati
hadal maliki wa dhahaba ilaihi lakinna indahu imanu rasihun apa rasihin rasihin Rasikhun. Rasikhun. imanu rasihin Ya. ya Ustaz. Niat imanan rasikhun itu ya anaknya ya. Akan tapi dia Imanun memiliki naat iman yang manut ya kokoh. Ustaz. Iya, nat manut ini pasnya ini. Enaknya Tapi bisa ya juga, bukan tapi bisa bukan juga itu. ini. Enggak, Hah? bisa juga mudhof ilaih. Bisa juga mudhof Oh, ilaih. Dia nah, memiliki keimanan kuat, ya. Keimanan kokoh, kokohnya keimanan. Terus yaqulu baik. Yaqulu qultu hadhihi minal bala'i summa dhahaba ila at-tanuri fasajarahu fihi yakni auqadaha bitanuri wa innama auqadaha bitanuri walam yaj'alha ma'ahu li alla tuwaswisa lahu nafsahu ba'da dhalika an yadhhaba ila hadal maliki nafsuhu itu fiilnya ya. Ada fa'ilnya ya. apa Ustaz? Li'an tuwaswisa lahu nafsuhu. Fa'ilnya. Tuwas wisulahu nafsuhu ba'da Ya, zalika benar. Li'alla benar tuwaswisa, tapi nafsuhunya yang nafsuhu. Li'alla tuwaswisa lahu nafsuhu. nah li'ala tuwaswisa lahu nafsuhu ba'da zalika ayyadhaba ila hadzal maliki fa'atslafaha hatta yai'asa minha wala yuhawilu ayyaj'alaha hajatan yadhabu biha ila hadzal maliki summa baqiya ala dzalika muddatan. Tadi hatta yai'asa minha wala yuhawila itu ya. Yuhawil. Ya. Atau kepada yai'asa. Enam hatta yuhawila ayyaj'alha hajatan. 6. Selesai Ustaz. Udah di sini. Sudah di sini. Baik. Lihatlah kepada ahli keburukan yang mengambil kesempatan. Ya, lihatlah kepada pelaku keburukan ini yang mereka ingin mencoba mengambil kesempatan. Pada saat dia berkata, siapa yang bisa menunjukkan aku kepada Ka'ab bin Malik? Aku berkata, saya, dia adalah saya gitu. Saya. Gitu. Saya ini. Maka dia memberi saya sebuah kertas dan surat. Oh, surat. Itu maksudnya surat ya. Ada Ustaz. Dan dia memberikan saya kertas. Dan sesungguhnya aku adalah seorang penulis, gitu ya, Ustaz? Ya, tentu kreatif, saya seorang penulis. Karena para penulis pada masa itu sedikit banget gitu ya, Ustaz? Jadi penulis di masa mereka itu, di masa Nabi itu sedikit, yang di zaman Nabi sedikit, dan dia termasuk salah satunya. Makanya dia seorang Ka'ab bin Malik ini seorang pujangga, seorang yang berjihad, terus pokoknya banyak kelebihannya lah dia. Seorang penyair juga. Ka'ab berkata, aku membaca tulisan tersebut, di dalamnya terdapat amma ba'du, telah sampai kepada kami, sesungguhnya sahabatmu telah menjauhkanmu. Ya, Ja'far telah berbuat bersikap dingin kepada engkau, sudah bersikap tidak ramah kepada engkau lah, bersikap kasar kepada engkau. Telah bersikap kasar atau menjauhkanmu, bersikap dingin kepadamu, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maksudnya sahabatnya itu ya, Ustaz. Ya, emang sahabat inilah Rasul ya. Dan ini adalah Raja Ghassan. Ya, dan raja ini itu Raja Ghassan adalah seorang yang kafir. Seorang yang kafir. Sesungguhnya engkau tidak berada pada tempat yang hina dan tidak disia-siakan.
Ya, jadi sungguhnya engkau tidak berada di suatu tempat, di suatu negeri yang hina dan juga negeri yang disia-siakan. Yaitu Yakni engkau tetap tinggal di rumah. engkau tidak tinggal. Janganlah kamu tetap tinggal di rumah dalam kehinaan Tidak. dan yang disisakan gitu. La-nya itu la nafi ya. Maksudnya engkau itu tidak tinggal di suatu negeri atau di suatu tempat di dalam kehinaan dan kesia-siaan dan kerendahan. Maka kemarilah bersama kami, maksudnya ikut bersama kami. Bergabunglah dengan kami dan kami menghiburmu, gitu ya, Ustaz? Akan menghiburmu. Yaitu kemarilah bersama kami akan menghiburmu dengan harta kami, dan mungkin kami menghiburmu dengan kerajaan kami. Halo? Iya, hilang suaranya ini. Nah, Ustaz, akan tetapi Ka'ab, seorang laki-laki yang beriman. Tadi hilang suaranya, yakni maksudnya ta'ala ilaina nuwasika bi amwalina. Oh, ya. Kemarilah bersama kami dan kami akan menghibur kamu dengan harta kami dan mungkin dengan menghiburmu dengan kerajaan kami. Iya. Akan tetapi Ka'ab ini adalah seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mencintai Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan ini bala, ujian ya. Ka'ab berkata, ini adalah di antara bala atau musibah. Maksudnya, ini di antara ujian dan telah benar radhiyallahu anhu. Dia adalah laki-laki yang dikucilkan ya Ustaz ya? Iya, dikucilkan, dikucilkan lah gampangnya. Ya, tidak diajak berbicara dan ditinggalkan dan dikucilkan sampai orang-orang terdekatnya. Iya, sampai-sampai dari orang terdekatnya pun dikucilkan dia sama orang terdekatnya. Walaupun seandainya di hatinya ada lemahnya iman, gitu ya Ustaz? Terdapat lemahnya iman. Seandainya di hatinya itu imannya lemah. Sungguh. Iya, ini namanya itu imannya lemah. Sungguh. Menangkap apa raja ini mengambil kesempatan. Sungguh dia akan meraih kesempatan ini. Iya. Dengan ajakan raja dan dia pergi kepadanya. Akan tetapi Ka'ab ini memiliki iman yang kokoh. Iya. Dia berkata, aku berkata ini adalah ujian atau musibah. Kemudian dia pergi ke dapur. Ke tungku dan dia menyalahkannya, yaitu dia membakar dengan tungku, membakar dirinya ya Ustaz ya. Ha itu kembali kemana? Ayo kembalinya nih ha nih. Warokoh tadi itu suratnya. Oh iya. Jadi tentang ini kan, jadi di saat dia sedang dikucilkan sama Nabi, nah orang-orang buruk ini, orang-orang ahlu syar ya, seperti Raja Ghassan itu ingin mengambil kesempatan, ingin merekrut Ka'ab bin Malik, maka dikirimkanlah surat lewat tadi Rajulun Nabati, ya kan? Nah kata Ka'ab ini juga ujian termasuknya ini, karena pada saat aku lagi kayak gini justru ada tawaran enak ini, seandainya lemah iman pasti sudah aku ambil kesempatan ini. Maka karena imannya kokoh, dia tidak mengambil tawaran tersebut, bahkan justru membakar surat tersebut. Nanti tujuannya disebutkan. Tujuan itu. Sementara ketika dia membakar surat di atas tungku dan hanya saja. Ini tujuannya hanya saja.
Hanya saja karena saja dia membakar surat di tungku, dan itu tidak membuatnya ada ragu-ragu ya, apa gimana Ustaz? Kamu pelan-pelan ngartikannya. Hanya saja auqadaha Ka'ab dia itu membakar surat tersebut di dalam tungku dan tidak menjadikan surat tersebut bersama dia. Tujuannya apa? Di alla tuwaswisalahu nafsahu, agar jiwanya itu tidak merasa was-was terhadap surat tersebut setelah dia membacanya. Kemudian ketika surat itu masih ada sama dia, akhirnya apa? Dia pergi kepada raja tersebut. Maka dia fa'atlafaha, dia pun merusaknya, merusak tersebut sampai dia berputus asa dari surat tersebut dan tidak berusaha untuk menjadikan surat tersebut sebagai bukti yang dia nanti bisa pergi kepada raja Malik tersebut. Jadi kalau setelah dikasih surat kan, kalau dia mau ke raja kan, tetap dia bawa bukti kan, ini suratmu raja. Nah, saya ingin ikut kamu kan gitu. Nah, maka ini satu-satunya alat bukti nanti untuk membuktikan dia ke raja, dia bakar supaya benar-benar apa? Supaya benar-benar hilang kesempatan untuk dia bergabung kepada raja tersebut. Ya, ini saking kuat imannya dia. Kemudian dia tetap tinggal dalam keadaan tersebut dalam beberapa waktu. Kemudian keadaannya tetap seperti yang demikian itu, ya, keadaannya tetap seperti yang demikian itu dalam beberapa waktu sampai berapa lama. Nah, Ustaz, Ummu Kholah sekarang. Satu lagi ya. Atau masih berapa lagi nih? 2 lagi, Po. 2 lagi, Ummu Kholah dan Ummu Urwah, Ustaz. Ini Samsung siapa ini ya? Apa ini ada Samsung? Ummu Kholah mungkin? Ummu Kholah. Samsung siapa ini? Ya, Ustaz. Ummu Urwah tadi ada gangguan jadi belum berubah. Oh iya, benar. Ummu Urwah, Ustaz. Ya, saya ganti Ya, 2 lagi Ustaz Agung. Ummu Urwah. Iya, kan. Tinggal Ummu Urwah sama Ummu Kholah, Ustaz. Silakan siapa ini? Ummu Urwah ya. Ummu Kholah dulu. Ustaz, qala al-mu'allif qala syarih rahimahullah ta'ala fa fi hadhil qit'ati minal hadisi dalilun ala jawazi takhallufi anil jama'ati idza kana al-insanu mahjuran manbuzan wa ajizat nafsuhu an tatahammala hadza kama fa'ala sahiban Ka'b bin Malikin radhiyallahu anhum. Kama fa'ala Sahaban. Enggak, ini semua sana dibuang. Ini sebagai fa'il. Iya nih, 2 sahabat. 2 sahabat Ka'b bin Malik. Fa'ala sahiba Ka'b bin Malikin radhiyallahu anhum. Bi'annahu la syakka annahu min ad-dayyiqi wal haraji an ya'tiyal insanu ilal masjidi ma'al jama'ati la yusallamu alaihi wa la yuraddu salamuhu wa mahjurun wa manbuzun hadza tadayyuqu bihi nafsuhu zar'an wa la yastati'u wa hadza udhrun kama qalahul ulama'u. Wa min fawaidi hadzal hadisi syiddatu imtisalis sahabati li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa dalilu zalika ma jara li Abi Qatadah radhiyallahu anhu ma'a Ka'b bin Malikin radhiyallahu anhu. Wa min fawaidi hadzal hadisi annahu yajibut taharruzu min ashabi syari wa ahli su'i alladzina yantahizuna dha'fa fil insani wal fursusat. Wal furosa itu jamak dari fursatun. Wal furosa ad-dha'fa, kemudian yang tahizun al furosa itu atof ya namanya. Iya. Atof ke dha'fa. Wal furosa fi ido'atihi wa halakihi. Fa inna hadal malika Ghassana intahazal fursata fi Ka'b bin Malikin radhiyallahu anhu
yad'uhu ila dhalali la'allahu yarji'u an dinihi ila dini hadzal maliki bisababi hadzal dayyiqi. Wa min fawaidi hadzal hadisi quwwatu Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu fi dinillahi wa annahu minal mu'mininal khulasi wa laysa mimman qala Allahu fihim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Al-Ankabut al-Asyarah. Fa ba'dun nasi wal iyadu billahi yaqulu amanna billahi walakin kinna apa kini Ustaz? Walakinna Ustaz. Walakinna atau walakin juga bisa. Walakinna imanahu dhaifun idza uziya fillahi irtadda wal iyadu billah wa fasaqo tarokat ta'at wa tarokat ta'ata. Wa Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu uziya fillahi izaan ayyaman izaan lakinnahu sabara wa apa Ustaz? Ayyama. Iya, ayyama izaan ayyama izaan. Lakinnahu itu ayyama izain. Oh, ini mudhof ya Ustaz, ayya. Ayyama izama. Apa Ustaz? Iya, maknya itu zaidah, maknya ayyama, maknya itu zaidah. Iza ayya izain gitu aslinya. Izaan ayyama izain. Lakinnahu sabara wa ihtasaba wa antazara al-faraja. Fa farajallahu lahu tafrijan lam yakun li ahadin ghairihi wa sahibihi. Oh iya deh. Wa sahibaihi 2. Makanya bingung tadi kok sahibi pakai ya segala. Oh iya hibai ini Ustaz. Wa sahibaihi anzalallahu fihim sanaan alaihim ayatin tutla ila yaumil qiyamah. Kalau Ustaz. Saya perhatikan dulu ya. Maka di sini maka dari potongan hadis terdapat dalil bahwasanya bolehnya menjauh dari jamaah apabila manusia merasa meninggalkan tahaluf itu absen nggak ikut sholat jamaah. Ya, bolehnya meninggalkan sholat jamaah apabila seorang manusia itu merasa dihajar, diboikot dan dikucilkan dan jiwanya lemah untuk menanggung beban ini, sebagaimana yang dialami oleh dua sahabat ya Ustaz. Iya, yaitu Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwasanya tidak diragukan termasuk diantara sempit dan rasa sulit berat ketika manusia mendatangi masjid bersama para jamaah. Maksudnya ini ketika mendatangi untuk sholat jamaah gitu Ustaz? Iya, itu dibilang tahaluf absen dari sholat jamaah. Iya. Jamaah. Dikira saya ini jamaah sholat Ustaz. Jamaah itu kan yang roji kan wajib ya bagi laki-laki. Iya. Nah di sini dibolehkan ketika dia itu lagi dihajar. Bahwasanya dia ada seorang manusia apabila manusia mendatangi masjid untuk sholat jamaah yang tidak diucapkan salam dan tidak dijawab salamnya gitu Ustaz. Dan tidak dijawab salamnya. Tidak dijawab salamnya dan dihajar dan dikucilkan, maka ini tadoyuku bihi nafsu, maka menjadi sempit dadanya, jiwanya. Zara'an juga ada Ustaz. Iya sama, tidak menjadi sempit sama dadanya. Sempit dadanya dan dia merasa tidak mampu, maka ini merupakan uzur sebagaimana perkataan ulama. Dan diantara faedah hadis kuatnya imtisal, patuhnya para sahabat terhadap perintah Nabi SAW dan dalil akan hal itu apa yang tampak pada sikap Abu Qatadah radhiyallahu anhu terhadap Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Dan diantara faedah hadis juga penunjuk bahwasanya wajib waspada atau hati-hati terhadap taharus itu menjaga diri dari orang yang jahat dan pelaku keburukan.
yang mereka mengambil kesempatan memanfaatkan keadaan lemah pada seorang manusia dan juga kesempatan untuk ini Ustaz, doa itu menjadi ada rasa kehilangan dan kebinasaan. Iya. Jadi ulang lagi. Dan diantara faedah hadis bahwasanya wajib menjaga diri dari orang pelaku keburukan dan sama ini ahlusu pelaku kejahatan yang mereka memanfaatkan keadaan lemah ad-du'fa pada manusia dan juga memanfaatkan kelemahan manusia dan juga kesempatan untuk menghilangkan agar terjadi kehilangan dan kebinasaan gitu Ustaz. Iya, jadi dia mengambil kesempatan di dalam menyanyiakan dia dan juga kebinasaannya. Maka sungguhnya raja ini yaitu Raja Ghassan, dia mengambil kesempatan terhadap Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, dia mengajaknya kepada kesesatan supaya dia kembali dari agamanya menuju agama Raja Ghassan Hazadoik, dan karena sebab keadaan sempit dadanya ini gitu ya Ustaz. Jadi kan karena Ka'ab ini dihajar, dadanya sempit ya kan. Iya benar. Maka ambil kesempatan nih supaya apa? Supaya mungkin mau ke kita gitu. Ternyata Ka'ab itu kuat, imannya kuat, maka nggak mau. Kuat. Terus dan diantara faedah hadis juga kuatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu an terhadap agama Allah dan bahwasanya dia seorang mukmin yang ikhlas dan tidaklah dia termasuk orang-orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya wa minan nasi, dan diantara manusia man yakulu, ada orang yang berkata amanna, kami beriman kepada Allah, faiza uzia, apabila dia disakiti, karena dia beriman kepada Allah gitu Ustaz. Karena dia di jalan Allah, dia disakiti di jalan Allah. Ja'ala fitnatan nasi kazabillah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Iya. Fa ba'dun nas, maka sebagian manusia kami berlindung kepada Allah, dia berkata kami beriman kepada Allah tetapi imannya lemah. Apabila dia disakiti di jalan Allah, dia menjadi murtad. Iya. Kami beriman kepada Allah waliyadzubillah, dan dia fasik dan meninggalkan ketaatan. Sementara Ka'ab bin Malik radhiyallahu an ketika beliau disakiti di jalan Allah, izaan ini maksudnya cobaan demi cobaan gitu Ustaz. Dengan cobaan apapun. Oh, cobaan apapun. Keren saya itu ya, cobaan demi cobaan mungkin Ustaz. Ya, coba. Iya. Diberi cobaan dengan cobaan apapun. Kalau demi itu biasanya pakai ba'da ya. Oh. Mungkin kalau kalimatnya diulang, saya kira mungkin cobaan demi cobaan, bukan ya Ustaz? Enggak, ini untuk menjelaskan sifat dari idaannya ini. Iya. Udza fillahi idaan ayya idain gitu. Iya, mafhum mutlak ya Ustaz. Tetapi dia bersabar dan mengharap pahala dan menunggu jalan keluar. Maka Allah memberikan jalan keluar baginya dengan jalan keluar yang tidak dijumpai oleh selainnya maupun para sahabat, maupun dua sahabatnya lagi, yang dua itu ya Ustaz. Ya, benar. Maka Allah menurunkan dapatkan oleh seorang pun selain dia dan kedua sahabatnya. Iya benar. Maka Allah menurunkan kepada mereka pujian atau sanjungan kepada mereka, ayatin tutsla ilayya, sebuah tanda-tanda yang dibaca sampai hari kiamat. Bukan tanda, ayatnya ayat dalam Al-Quran. Oh, ayat itu Ustaz. Oh ya, ayat-ayat. Tentang mereka itu pujian-pujian. Iya benar. Dalam ayat-ayat yang dibaca sampai hari kiamat dalam surat itu kan. Wani salah satu atau di matan itu ada tuh wani salah satu khulifu. Ya, itu bisa kamu lihat di itu ya, di surat di matan sebelumnya ya. Tapi yang terakhir ini, untuk lagi kita habiskan. Mana Ustaz? Bismillah. Nahnu naqra'u qissatahum fil Qur'ani fi
salatina wa hadha fadlun azimun qissatuhum tuqra'u fis salawatil khamsi fi salatin nafilati sirran wa alanan. Wa min fawaidi hadzal hadisi aidan annahu yanbaghi lil insani idza ra'a fitnatan aw khawfa fitnatin aw yutslifa hadha alladhi yakunu sababan li fitnatihi fa inna ka'abama khafa ala nafsihi an tamila fima ba'du ila hadzal mulki wa yattakhidha hadhihi ila hadzal maliki ila hadzal maliki ila hadal maliki wa yattakhidha hadhil waraqata wasiqatan harokoha radhiyallahu anhu wa min dhalika aidan ma jara li Sulaiman bin Dawud alaihi wassalatu wassalamu hina ma uridat alaihi al-khaylus finatul jihadu fi waqtil asri wa ghafala wa dhahala bima urida alaihi anis salati hatta ghabatis syamsu falamma ghabatis syamsu wa huwa lam yusallil asra da'a bihadhil khailis safinatil jihadi faja'ala yadribu naqaha wa suqaha yakni ja'ala yaqtuluha wa yakiruha intiqaman min nafsihi li nafsihi li'annahu intaqama min nafsihi lati lahat bihadihi safinatil jihadi an zikrillahi waqala inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab suratus sad al-ayatu saniyatu wassalasuna rudduha alayya watafiqa mashan bisuki wal a'naq suratus saf al-ayatu salisatu wassalasuna fal muhimmu annaka idza ra'aita syai'an min malikin yasudduka an zikrillahi fa ab'idhu anka bi ayyi wasilatin takunu hatta la yakuna sababan li ilhaika an zikrillahi fa innal ladzi yulhi an zikrillahi khasaratun kama qala ta'ala fi suratul munafiqun al ayatu tasiyatu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillahi wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Baik. Artinya kita membaca kisah mereka yang berada di dalam Al-Quran dalam sholat kita. Ini merupakan suatu keutamaan yang agung. Kisah mereka dibaca di dalam sholat, baik di dalam sholat wajib maupun sholat sunnah secara sir ataupun jelas. Ini secara pelan ataupun secara jelas ya bacanya. Dan di antara faedah di sini juga seharusnya bagi seorang insan jika dia melihat sebuah fitnah atau takut sebuah fitnah agar dia merusakkan hal yang dapat menjadi penyebab kepada fitnah tersebut. Baik, Mas Tentu. Ya. Sesungguhnya Ka'ab ini diambil dari Ka'ab membakar surat itu ya. Iya itu kan Ka'ab. Sesungguhnya Ka'ab ketika dia takut akan berpaling atau condong pada hal-hal yang dapat menguasainya, Ustadz Malik ini Ustadz. Ya, pada Malik Raja ini. Jadi sehingga Raja. dia takut dirinya itu nanti akan condong setelah dia membaca surat tersebut, dia akan condong kepada raja tersebut. Ya. Lalu dia mengambil surat ini dan dokumen, kemudian Ka'ab bin Malik membakarnya. Nah, makanya kan dibakar di sini kan ini diambil dari surat ini kan menjadi sebab nanti sebab fitnah, maka sama Ka'ab dibakar, dihancurkan ya, karena dia takut jiwanya itu nanti akan condong ke sana. Memindalika. Dan di antara yang demikian itu juga apa yang terjadi pada Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam. Ketika di waktu sore itu dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang diperlihatkan uridot.
Kalau Diperlihatkan. dipertunjukkan, Uridot itu maknanya diperlihatkan. Uro. di waktu asar diperlihatkan kepadanya kuda-kuda yang berdiri tenang, yang berjalan yang Bagus. berjalan sangat cepat. Ya, itu bagus. Lalu Sulaiman bin Daud alaihi wassalam lalai dan lupa dengan apa yang ditampakkannya tersebut dari sholat sampai matahari terbenam. Dia lalai dari sholatnya. Jadi nggak sholat saking senangnya melihat kuda-kuda itu sampai matahari terbenam. Kemudian tatkala ketika matahari terbenam dalam keadaan Sulaiman bin Daud alaihi wassalam belum sholat, dia mengajak kuda-kuda itu, lalu dia mulai memukul leher-leher dan betis kuda-kuda tersebut, yakni dia mulai membunuh dan menyembelih sebagai balas dendam terhadap diri. Dari dirinya untuk dirinya gitu. Mustahil. Li'annahu, halo. Bentar Ustaz. Li'annahu, Karena sungguhnya dia intaqama min nafsihi. karena sesungguhnya dia membalas dendam dari dirinya yang lalai dari kuda-kuda tersebut dari mengingat Allah. Kemudian ayat Al-Quran dalam surat ayat 32 yang artinya maka dia Sulaiman berkata sesungguhnya menyukai kesenangan terhadap barang yang baik. Maksudnya di sini kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda tersebut hilang di balik hijab. Iya. Kemudian ayat 33 yang artinya bawalah semua kuda-kuda itu kembali kepadaku, lalu dia mengusap kaki dan leher kuda-kuda tersebut. Maksudnya membunuhnya tadi ya, fatafiqom mashan bisu, dan juga wal akna itu ya memukul leher dan kakinya, itu menyembelihnya ya, membunuhnya. Fal muhim, maka yang penting bagimu jika engkau melihat sesuatu dari milikmu atau kepunyaanmu yang dapat memalingkanmu dari mengingat Allah, maka menjauhlah darinya dengan perantara yang ada, sehingga tidak menjadikan penyebab berpalingnya dirimu dari mengingat Allah. ini tadi sebentar, idza ra'aita syai'an min malika ya, dari harta kamu ya. Min Fal malika, muhim annaka idza ra'aita syai'an min malika. min malika, Ustaz. Kalau engkau melihat sesuatu dari harta kamu yang itu bisa yasudduka, yang bisa menghalangi kamu dari mengingat Allah, fa'abidhu, maka jauhkan harta tersebut anka dari kamu, bi ayyi wasilatin takun, dengan perantara apapun, pokoknya dijauhkan. Hatta la yakuna sababan li ilhaika an dzikrillah, sehingga harta tersebut tidak menjadi sebab untuk lalainya engkau dari mengingat Allah. Fa'inna, teruskan, fa'inna ladzi, Maka sesungguhnya yang dapat melalaikan dari mengingat Allah adalah khosaratun, merugikan. ya, kerugian ya. Sebagaimana Allah mengatakan, Sebagaimana Allah Ta'ala dalam surat Al-Munafikun ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Baik, Asanti. Baik ya. Ini masalah, ini kisahnya bagus sekali nih ya. Kita cukupkan sampai sini ya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah Ustaz.